Evolusi cerita sejarah pernah berlangsung di kota ini. Mungkin semua setuju, kota ini resik dan tentram, terhampar menghadap sang surya yang terbit menyapa Ciremai. Kota kecil nan tangguh menghalau penakluk yang datang dari arah timur. Aku berada di Kuningan yang menjadi altar Raja Sunda ketika moksa ke nirwana. Dia meninggalkan duniawi di Arile. Dari bumi yang penuh nestapa, melesat jauh, melintas Sagara Hyang menuju para dewa di tanah Kayangan. Bokor Kuningan dan kuda putih Windu yang perkasa menjadi kisahku setelah bergelut dengan tanah Cirebon. Aku menilai sang penyelamat bumi tidak bergantung kepada satu makhluk jenis Homo sapien dengan kekuatan dewa. Mereka hidup berkelompok, membentuk komunitas, merencanakan peradaban maju. Aku bercerita kenapa Kuningan memiliki sejarah yang besar. Di tengah hiruk pikuk kota yang kecil, letak geografisnya tepat di bawah kaki Ciremai. Taman Purbakala Cipari di Kecamatan Cigugur memiliki harta yang diperkirakan sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Di balik tembok batu ini, situs peninggalan zaman megalitikum tertinggal pertama kali ditemukan antara tahun 1971 hingga 1972 oleh penduduk. Assalamualaikum, Pak Mamat. Waalaikumsalam. Iya. Saya penasaran sebenarnya di sini manusia purbanya tuh jenis apa waktu itu? Oh ya. Jadi manusia yang mendiami di situs Cipari ini jenisnya adalah Homo sapien yang diperkirakan berasal dari Asia. Ya. Tapi setelah mereka menetap sini, mereka sudah menetap, tidak berpindah lagi gitu. Jadi ini tuh tempat tinggal dulu? Ya, jadi situs ini diperkirakan merupakan pemukiman manusia prasejarah di mana mereka sudah menetap, Pak, hidupnya tidak berpindah-pindah lagi. Yang diperkirakan mereka itu berada di masa Neolitik akhir ke awal pengenalan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 sebelum Masehi, Pak. Jadi kira-kira bekas kerangkanya ada? Kebetulan di sini tanahnya terlalu subur, Pak. Jadi tidak bisa mengawetkan tulang. Oh gitu. Gitu. Jadi yang tersisa di dalam peti batu hanya bekal kuburnya saja, diantaranya kapak batu, gelang batu, dan gerabah. Yang aku tahu berdasarkan tipologi dan stratigrafi, diperkirakan situs ini mengalami 2 kali masa pemukiman, yakni pada akhir masa Neolitik dan awal pengenalan bahan perunggu, sekitar 1000 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Kendi piring, gelang batu, kapak perunggu, manik-manik, dan tulang hewan ditemukan di sekitar peti kubur. Ketidaktahuan masyarakat setempat membuat beberapa benda termasuk tutup peti hilang entah kemana. Ada apa aja, Pak? Yang masih asli nih? Ya, yang asli dari hasil penggalian tahun 1172 dan 1975 itu yang ditemukan ada 2 buah peti kubur batu, masih ada sampai sekarang. Berarti itu apa? Kuburan ya? Ya, jadi peti kubur batu ini peti yang terbuat dari batu, jenis batuannya adalah batuan sirap andesit. Dalamnya apa? Yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan mayat, jadi sebagai penguburan. Daripada masa prasejarah dulu, orang yang meninggal itu mayatnya dimasukkan ke dalam peti kubur batu ini. Tapi waktu dilakukan galian sudah tidak ada kerangkanya? Ya, yang sewaktu diadakan penggalian, yang ditemukan di dalam peti kubur batu itu hanya bekal kuburnya saja. Bekal kubur itu suatu keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu berada di alam lain. Nah, untuk di alam lain itu mereka diberilah perbekalan barang-barang tersebut. Kemungkinan besar masih banyak benda lainnya yang terkubur. Namun padatnya rumah penduduk menjadi halang rintang melanjutkan pencarian benda yang hilang. Kapak batu dan kapak perunggu yang ditemukan jadi tanda jika manusia yang pernah bermukim di kawasan ini sudah kenal sistem bercocok tanam. Itu artinya mereka tahu betul soal potensi kesuburan tanah yang menjadi tempat tinggalnya. Ya, jadi barang-barang yang disimpan di dalam gedung museum ini adalah hasil temuan semua dari penggalian tahun 1172 dan 1975. Zaman prasejarah dulu orang yang di sini ya, yang menetap itu 1000 sampai 500 sebelum Masehi ya. Jadi hampir 3000 tahun yang lalu. Setelahnya mereka menetap sini, mereka sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi gitu. Jadi kemungkinan besar mereka di sini berkembang biak dan menyebar ke beberapa daerah karena
Peti batu juga di Kuningan ditemukan banyak Pak, bukan di sini saja. Jadi peti batu itu bukan di sini saja. Yang di sini ditemukan ada apa aja coba Pak kita? Oh ya, di sini ada beberapa cagar budaya yang ditemukan. Mungkin dari sini dulu, mungkin ini maket ya. Ini maket sebelum penggalian di mana jadi dulunya situs ini adalah lahan perkebunan Pak dulunya. Jadi ini terkubur dulunya. Apa teh? Atau Ini palawija Pak, singkong, jagung. Jadi awal dulunya, mula ketemu berarti sama petani mungkin? ya, jadi awal mulanya yang menemukan adalah Bapak Wijaya. Bapak Wijaya ini adalah orang yang punya tanah di sini, lagi menggarap, lagi mencanggul, menemukan sebuah batuan, lalu ditindaklanjuti, diadakan penggalian percobaan penyelamatan tahun 1172, ditemukanlah satu buah peti batu yang sebelah timur yang tadi. Mereka datang dari dataran yang jauh, menetap dan melahirkan kehidupan. Entah nenek moyang warga Kuningan atau bukan, aku tak menemukan literasi yang menguatkan semuanya. Termasuk apa hubungan lokasi yang kupijak dengan Gunung Padang di Cianjur. Bagiku, sejarah seperti menyingkap tirai sungkawa, rindu seperti perjalanan yang mengurai waktu. Negaraku pemilik sejarah besar, patutlah aku berbangga dengan kelahiran bangsa ini. Gagasan dari para pemikir jenius, jiwa dan tekad besar berdampak kepadaku yang hidup penuh kenyamanan. Prosesnya panjang, tak mudah. Ada derai pengorbanan yang dikeluarkan. Mereka sepeka itu demi nasib Nyonya Pertiwi. Aku berdiri di sebuah gedung yang teramat penting, pilar yang dibangun dengan penuh pergolakan gagasan kritis dan perlawanan. Nah ini ruang kuningannya seperti ini, yang ini untuk nuturainya di sini. Ini ada 4 orang. Nah ini Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syafudin, dan Ali Budiarjo. Iya. Nah ini kebetulan yang ini orang Indonesia semua. Iya. Nah kalau untuk dari delegasi Indonesia dan Belanda ada Indonesia 4 orang dan 4 orang, 1 orang itu penengah kuningan. Yang ini ya? Wakilan dari Inggris. Ya. Oh, dokter. Nah ini. Lagi Nah ini untuk delegasi Indonesia-nya, yang ini 4 orang. Nah ini yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Nah ini dari Belandanya juga 4 orang. Yang sebelah baratnya, yang diklaim Profesor Insinyur Semerhon, anggotanya Van Poel, De Boer, dan Van Gogh. Kemudian 1 orang itu penengah kuningan Lord Kiren dari Inggris. Nah, kuningan sini itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati, yaitu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Oke. Perundingan Linggarjati selesai 15 November 1946. Ditandatangani secara sah oleh kedua negara tanggal 25 Maret 1947. Hasil keputusan yang merugikan Indonesia, si tuan penjajah cuma mengakui secara de facto wilayah Republik hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Aku bertanya dari siapa Linggarjati dipilih menjadi lokasi perundingan. Gagasan itu ternyata datang dari seorang wanita yang berpengaruh di rezim Orde Lama, Maria Ulfah Santoso, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Alasannya, lokasi ini dianggap paling netral pada tahun 1946. Pada tahun 1946, ibu kota Indonesia dipindahkan sementara ke Yogyakarta, sedangkan kota Jakarta Tengah dikuasai Belanda. Pak, ini bangunan ini setelah dipakai untuk perjanjian Linggarjati, dipakai untuk apa? Setelah itu kan hotel tuh dulunya. Ya, setelah perjanjian Linggarjati itu kan tahun 46. Tahun 46 selesai perjanjian Linggarjati, dinilai lagi tahun 48-nya itu dijadikan markas Belanda. Jadi markas Belanda? Iya. Kemudian tahun 50 sampai tahun 75 itu paling lama dijadikan sekolah dasar. Nah itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi, dibuka, dijadikan museum sampai sekarang. Berarti sampai sekarang sudah masuk jadi cagar budaya ya? Iya, dari tahun 76. Andil Maria cukup besar di masa awal menjabatnya Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pada zamannya, gagasan Maria terlampau maju. Dia cakap dalam intelektual. Inilah wanita pribumi pertama yang menjadi sarjana hukum di Universitas Belanda. Sekaligus putri mantan Bupati Kuningan, Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad. Sejarah Kuningan ini memang unik. Ada istilahnya beberapa bagian dari zaman prasejarah sampai dengan
pasca kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, kita punya sejarah dan ini sebagai tonggak sejarah NKRI terjaga dan diakui oleh dunia internasional secara de facto, yaitu Perundingan Linggarjati. Aku menyadari kekayaan Kuningan melalui seni goresan di atas kain. Motif apa yang kau pikir tentang batik Kuningan? Kota ini sudah lama menjadi rumah bagi para perajin yang sedang berusaha melestarikan warisan leluhur Indonesia. Desa Cikubangsari, Kecamatan Keramat Mulia. Batik khas Kuningan terpampang dalam ruangan Nisya Batik. Perpaduan yang sempurna antara motif dan warna. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada Pak Sutisna sebagai pemilik batik Nisya. Nah ini semuanya batik Kuningan. Oh, ada jenis Ya. batik apa aja di sini namanya, Pak? Ini kurang lebih ada 125 motif Kuningan. 125 motif, Ya, banyak 125. sekali. Yang paling laku banget di pasaran atau buat wisatawan yang mana, Pak? Oh gini, kalau di sini ini kan semua batik Kuningan ini gini. Setiap ada produk baru itu pasti laku. Cuman kalau wisatawan biasanya memintanya kan yang awal-awal ya, yang motif-motif yang udah lama di sini ya. Seperti ini ya, ini motifnya udah lama. Oh, ini motif lama ini. Ini motif Kuningan ya, nggak lama sekali sih. Namanya motif apa ini? Yang ini Lembah Ciremai. Lembah Ciremai. Oh ya, ini kan di kaki Gunung Ciremai ya. Bener. Lembah Ciremai. Ini motif awal dulu. Nggak awal-awal ya, sekitar 2-3 tahun ke sini. Oh, Kalau 2 yang tahun awal ke sini. sekali ada, nanti kita tunjukkan. Ini sejak kapan sih batik Kuningan, Pak? Sejak kita mulai ngerintis di 2004, 2008 kita sudah menjual, memproduksi. 2008 menjual. Ya. Selain di batik Nisya ini ada nggak pengrajin-pengrajin batik yang lain? Iya, setelah saya memang ada. Ada. Ya, ada namanya batik Dakor, ada Bojong Asri. Sebelum saya ada setahun sebelum saya itu namanya batik Paseban. Batik Ya. Paseban. Nah, jadi ya kurang lebih sekarang udah ada 4, mungkin ada lagi yang lain tapi Terus ya, tumbuh banyak ya? Ada alhamdulillah muncul. mulai tumbuh, mulai berkembang, mungkin bisa ada 4, ada 5. Nah kita nih memang dari sejak merintis sampai sekarang nih ya, ini kita namanya memang di awal kita di 2008 tuh kita namanya Rintisan Batik Kuningan. Rintisan batik Kuningan. Rintisan Batik Kuningan. Nah sekarang sudah punya nama Nisya Batik. Iya. Ya. Bokor emas dan kuda. Bahkan Gunung Ciremai tergores dalam batik kota ini. Dalam proses pembuatannya, corak tersebut dilebur menjadi sebuah pola guratan cantik, dikombinasikan dengan ornamen lainnya. Berdiri sejak tahun 2008, mereka berhasil melahirkan puluhan motif batik yang mengusung konsep ikon Kuningan. Begitu cantik, estetik, dan kekinian. Motif yang tertuang tampak hidup, tidak monoton. Ini awal mulanya dulu siapa yang bikin batik Kuningan? Jadi gini, bapak tuh dengan ibu sebetulnya gini, ya ibunya pernah bekerja sekolah di SMK jurusan batik. Maaf, ibu bapak atau istri bapak? Oh istri bapak. ya, Istri istri bapak, ya. itu ya pernah sekolah di SMK batik. Heeh. Saya pernah tahu tentang grafik karena saya bekerja di satu percetakan Oke, punya pemerintah. baik. Nah dari situ saya suka batik, ibunya suka batik, istri suka batik, kemudian sama-sama menggambar ya. Dulu ibunya kebetulan bekerja di Sarinah Jaya, ya waktu itu Pak Abdul Latif yang punya kali ya. Saya di percetakan pemerintah di Jakarta. Nah kemudian hijrah ke kampung karena sudah punya gambar-gambar untuk kita buat, karena memang sebelum-sebelumnya kita udah punya cita-cita untuk membuat batik. Itu di tahun berapa, Pak? Itu di tahun 96 kita 96 kita udah punya itu. Berarti mulai membatik Gambar-gambar. 96 tuh? Mulai bukan, 96 masih di Jakarta, masih di kemudian Jakarta. tahun 2000 pulang Pulang ke sini. Kuningan, ke kampung halaman.
2004 kita ngerintis, Oh, iya. 2008 sudah bisa produksi. Alhamdulillah. baik, baik, baik. Ya, kurang lebih Nah, gitu. ada rencana nggak Bapak nanti menurunkan atau meregenerasikan ke Oh, anak iya. Bapak atau siapa? Itu sangat ada karena gini, ini kan saya yang sudah kita rintis ya. Kalau ini jadi stagnan kemudian berhenti sayang. Ini sudah rintis bertahun-tahun ya. Nah jadi saya tuh sekarang kemudian anak bapak yang paling besar juga suka terhadap batik, sekarang online batik ini Kuningan ya. Yang kedua memang itu namanya Nisa, dia juga senang terhadap batik, cuman dia sambil kerja. Yo, itu nama anak bapak, ya, Nisa tapi Batik. dia juga senang batik dan menjual memasarkan batik juga. Yang ketiga, ini sengaja saya kemudian anaknya juga mau ya, dia beberapa sebelum Covid itu sudah lulus dari satu perguruan di Pekalongan, ngambil jurusannya itu industri batik tradisional. Oh, Aku mencoba ikut dalam proses membatik. Tak mudah dan cukup sulit. Perlu kesabaran dan ketelitian untuk melakukan semua ini. nah Pak, ini mengingat prosesnya sangat panjang gitu, apa modal yang dibutuhkan untuk seorang pengrajin batik nih? Sebetulnya sih Di gini, samping ketelitian, Ya. detail. modalnya itu sebetulnya ya ketelitian itu. Oh, oke. Ketelitian itu kalau membuat Sabar batik, juga, Pak, ya? Sabar. Kalau enggak ya hasilnya berantakan. Ya kalau pas Ya. emosinya lagi, wah nggak bagus nih perasaannya, suruh batik kayaknya pasti akan kacau juga Pak ya? Makanya kalau batik tulus setiap orang pasti hasilnya beda. Motif sama, hasil beda. Iya, tingkat seninya juga beda-beda ya. Batik ini sudah dipasarkan hingga keluar Jawa. Batik Kuningan merebut ruang dan tempat tersendiri di hati para pecinta fashion tradisional. Bisa katakan bahwa batik di Kuningan selain di Indonesia, batik di sini ada juga di Cigugur, kemudian Sukamulya. Ini yang sudah memproduksi batik selain dari batik Nisa. Kemudian untuk selanjutnya, alhamdulillah Nisa muncul dan berkembang sangat pesat. Saya melihat perkembangannya pesat sekali. Jadi bukan hanya desain batik yang katakanlah kaku atau seperti apa, karena kelihatannya kalau untuk seragam itu kan biasanya kaku gitu kan, tidak bisa digunakan kemana-mana, kondangan misalnya atau ke hajatan dan sebagainya. Tapi sekarang di Indonesia batik sudah perkembangannya sudah semakin maju dan semakin terbuka. Ini yang menggembirakan kami, sebagaimana dikatakan oleh beliau Pak Sutisna, pemilik batik Nisa di sini, bahwa ternyata sudah ratusan motif batik yang diproduksi di Indonesia batik ini. Di tangan kreatif mampu melahirkan ribuan ide. Begitupun dengan yang terjadi di seputar dunia batik Kuningan. Mereka melahirkan gerakan olah tubuh seni tari batik. Aku melangkah menuju lokasi yang jaraknya 12 km dari pusat kota, Waduk Dharma. Kawasan ini dibangun untuk menampung air sungai Cisanggarung, waduk yang sejuk dikelilingi bukit dan lembah. Mereka menari di tengah daratan, disaksikan matahari yang sedang berjalan pulang ke para duanya. Kain sinjang menjadi properti mereka, simbol lembaran kisah tertulisnya lika-liku kehidupan. Bokor sebagai wadah amalan manusia. Filosofi tarian ini laku walon. Laku berarti perbuat dan walon artinya balasan. Artinya, perbuatan baik dan buruk adalah pilihan, maka selalu ada balasan. Sebagai manusia berakal dan bernurani, tetaplah menjadi pribadi yang benar. Punten Pak, Yo, mangga. Sampurasun. sampai. Ampes. Ini tarian apa batik? Ya, ini namanya tari batik. Sudah ada sejak kapan? Tari batik ini diciptakan baru-baru ini ya. Oh, baru? Sekitar 6 bulan yang lalu 6 lah. bulan yang lalu, berarti belum lama ya? Belum lama sebetulnya. Apa yang melandasi kok tahu-tahu biasanya kan tarian sudah ada dari zaman dulu nih. Hmm. Tahu-tahu sekarang ada tarian batik tuh untuk apa?
Jadi gini ya, kalau tari itu sebenarnya memang sudah lama ada tarian itu. Hanya penciptaan untuk tari batik ini adalah untuk kepentingan kita bagaimana mempromosikan batik. Oh, baik, paham. Karena Kuningan ini kan sekarang sudah memiliki ya Iya, iya. produsen batik, industri batik juga sudah ada. Ya. Karena Dan terlihat juga pakai ornamen batik Ya. dengan nari ya. Berarti nanti ketika pementasan itu batiknya akan berganti-ganti atau itu saja? enggak, Ikonik? batiknya pakai ini saja. Oh, berarti sudah yang itu sudah ada, pakemnya, sudah ya. disiapkan, Baik. tidak ada pergantian pemain. Sebetulnya seharusnya ya, hanya memang terlalu banyak ini kalau ada pergantian. Karena ini kan namanya tari batik ini adalah gambaran proses bagaimana membatik. Iya, iya, iya. Jadi ada sekelompok gadis pembatik melakukan proses membatik dan sampai akhirnya jadi selai batik dan bisa digunakan. Itu maksudnya. Para penari ini siswa SMP Negeri 1 Ciawi Gebang. Gugum Gumelar sebagai komposer musik pengiring dan pembina seni tari bernama Ratih Sunandini. Koreo tarian hasil ciptaan Kiki Rohmatika. Sementara kostum bekerja sama dengan Sanggar Gupai Mitra. Awalnya, tarian ini permintaan bidang kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan saat mendapat undangan pentas di panggung gelaran Riksa Budaya Jawa Barat yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Pikirku bertanya, kenapa Kuningan bisa menghasilkan makanan tape ketan yang nyaman di lidah? Ada baiknya aku belajar dan tahu cara membuat makanan khas yang satu ini. Lagi pula waktuku masih panjang untuk melakukan apapun. Bu, ini di sini tape ketan apa namanya? Tape ketan Ibu Murnah. Ibu Murnah. Iya, Sudah dari tahun kapan? udah lama, hampir 60 tahunan. Dari emak yang dulu. Oh, berarti dari udah emak ke satu, Ya. terus Ibu Murnah, terus Berarti turun temurun ya? ya turun-temurun. Nih, saya pengen tahu, pengen belajar gimana proses dari awal sampai jadi tape ketan. Iya. Tape ketan Ibu Murnah begitu konsisten memproduksi makanan khas Kuningan ini sejak tahun 1965 silam. Aku mencoba membantu seperti apa proses pembuatan ketan tape bersama Ibu Junah sebagai penerus. Beras ketan dipilih untuk dijadikan tape, memiliki tekstur enak saat disantap. Setelah proses pencucian berulang kali, giliranku pun masuk dapur untuk bergelut dengan tungku api. Aku mencoba mengukus beras ketan selama kurang lebih 20 menit. Kemudian beras ketan yang telah dikukus diangkat, lalu aron beras ketan diloyang. Dan dicampur menggunakan sari daun katuk dan diaduk hingga rata. Ya Bu, tadi kan setelah kita kukus, didinginkan, Iya, habis ini kita kasih ragi. diragiin. Iya. Coba Ibu ragiin, nanti saya sedikit. belajar. Kalau raginya kurang efeknya apa? Nggak mateng, Oh, nggak matang? Iya. Tapi manis nggak? nggak mateng, jadi nggak manis. Nah, Oh, nggak manis. harus Berarti rata. harus pas banget dan Iya, rata ya? harus pas nih. Iya. Oh, dibalik. Ibu ada berapa karyawannya? Cuma 4-an. Empat. Kalau lagi lebaran banyak. Nambah lagi. Sekarang malah sedikit. Ya. Setelah diragiin sampai jadi tape tuh berapa hari? 3 hari. 3 hari udah jadi. 3 hari 4 hari lah enak nama. Ah, Itu yang itu 4 hari. udah keluar airnya itu? Iya keluar air. Ketan dikukus kembali hingga benar-benar matang.
selama 25 menit. Setelah matang, kemudian diangkat. Proses selanjutnya menyiapkan ragi halus dan saringan untuk diayal sedikit di atas ketan. Kemudian diaduk dengan rata. Setelah selesai, ketan yang dibuat dimasukkan ke dalam daun jambu, sesuai takaran yang telah ditentukan. Bu, saya belajar bungkus Bu ya. Ya, Coba ajarin Bu. nih yang ini. Dia mah ada daun kecil ya. Oh, bentar. Saya salah. Nih, Nggak, awalnya ini yang ini Bu ya. itu yang ambil. Iya, nah. Ini kan? Nah, terus coba. nih. Gulung. Ini gulung. Ya, langsung di sini. Sini. Langsung. Nah, itu Terus dibalik. Nah, dibalik. ya. Set. Nah, tengah. Pinggir kanan, kiri. Sini ke bawah. Di dalam. Ya. Nah. Ada bagus. Nah, satunya maksud set. lagi. Nanti juga bisa. Kanan, kiri. Di dalam. Tuh, bagus. Oh, bentuknya Nih. jelek ya? Tidak apa-apa. Nah, tinggal Taruh sini ya. Aduh. Nah, Daripada saya salah Bu, nanti Ya. rusak tapenya. Mending saya makan yang udah jadi aja Bu ya. ya. Saya coba ya. Coba sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget Bu. Ini berapa hari Bu? 4 hari. 4 hari. Hari Kamis bikinnya. Halus banget, nggak ada meletis-meletisnya. Ya, ketana bagus. Ketannya bagus memang. Sepertinya ketan tape telah melekat dan menjadi identitas Kuningan sebagai daerah. Kini waktunya aku melanjutkan perjalananku menuju rumah Eyang Hasan Maulani. Sebelumnya aku berkata, kota ini kecil, tapi di balik tirainya menyimpan sejarah besar. Sebuah kausa yang menentukan kenapa semua ini bisa terjadi. Aku mengayunkan kaki sejauh beberapa mil. Tempat yang kutuju katanya memiliki arti penting dalam perjuangan negara ini dalam merebut kemerdekaan. Langkahku terhenti di sebuah gang kecil. Wajah bangunan ini berbeda dengan lainnya. Tak ada satupun yang meniru gayanya. Seseorang kudatangi untuk menjelaskan sejarah Eyang Hasan Maulani. Dia menungguku di sudut bangunan, begitu penasaran. Apakah Eyang Hasan Maulani hidup sejaman dengan Pangeran Diponegoro? Pak, saya kan tadi udah keliling-keliling nih. Penasaran dengan satu rumah ini karena paling beda bentuknya. Ini rumah siapa sebenarnya, Pak? Ini rumah milik Eyang Hasan Maulani. Eyang Hasan Maulani. Itu siapa? Beliau adalah seorang ulama, seorang tokoh Kuningan yang punya pengaruh besar di dalam proses perjuangan Indonesia. Dia seorang ulama, punya santri lumayan banyak, punya pengaruh, sehingga beliau karena dianggap berbahaya oleh Belanda, kemudian Belanda membuat sebuah hoax bahwa Eyang Hasan Maulani mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, sehingga dia ditangkap. Sehingga Waktu itu kalau di zaman itu berarti beliau seangkatan sama siapa ya? dia seangkatan dengan Pangeran Diponegoro. Bahkan ada cerita Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro. Beliau itu berbaiat thariqah. Hah? Berbaiat thariqah kepada Eyang Hasan Maulani. Iya, berarti bisa dikatakan apa? Mereka berteman atau gimana dengan Pangeran Diponegoro? Berteman, berbaiat lah, artinya apa namanya itu? Memasukkan pengabdian Pangeran Diponegoro dengan apa namanya itu thariqahnya Eyang Hasan Maulani. Berarti bisa dikatakan apa ya? Penasehat mungkin, Pak? Ya, bisa lah dikatakan sebagai ya teman diskusi. Kadang-kadang kalau diskusi kan satu sama lain saling memberi masukan. 22 Mei 1782 adalah tanggal kelahirannya. Beliau anak dari Kiai Agus Lukman bin Syatar dan Nyai Lukman. Dari hasil penelusuran garis keturunan diketahui
kalau beliau ada keturunan kebangsawanan dari Kesultanan Cirebon, memiliki hubungan nasab kepada Sunan Gunung Jati. Pak, ini sekarang dipakai jadi tempat ibadah atau gimana? Ini adalah tempat pengajian, tempat ya pemberian ilmu-ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Iya, sampai sekarang buat ngaji juga, buat ngaji, buat sholat 5 waktu juga nggak? Ya kadang-kadang dipakai untuk sholat. Oh, oke. Untuk sholat kan ada masjid yang dekat. Oh, ada musola situ. Wah, maksudnya di bawah kayak ada sajadah karpet masjid banyak gitu. Tapi anak-anak Iya, sering ngaji di anak-anak sini sering juga. Oh. Anak-anak remaja dewasa bahkan kiai yang sudah memiliki tingkat keilmuan tinggi pun kadang-kadang diskusi sekedar bahsul masail membahas. Saat itu atau sekarang masih? Sekarang. Oh, masih dipakai buat sekarang. berkumpul. Jadi termanfaatkan sampai sekarang. Iya, iya. Kalau dulunya memang benar-benar rumah. Sama Ini dipakai. itu dalam referensi yang saya terima itu sebagai tempat diskusi, tempat berkumpul, tempat memperbincangkan beragam persoalan baik sosial, agama, tentang perjuangan, pada masa dulu. Iya, iya. Nah, Berarti ini rumah sudah berapa usianya? ya 200 tahunan. Iyalah, ya. sekitar 200 itulah. tahun. Iya, iya. Ini pernah direnovasi nih tahun 2009. Oh, pernah direnovasi? Pernah tahun 2009 oleh Pemkot Indonesia. Iya, iya. Berarti sekarang sudah masuk ke jadi cagar budaya. Nah, salah satu syarat usia objek menjadi cagar budaya itu kan sudah berusia 50 tahun. Baik, berarti udah. Kemudian ada nilai pada masanya, ada nilai-nilai tertentu, ada ini kan tempat Iya, iya. diskusi. Sehingga karena nilai perjuangannya tinggi, Belanda ketakutan saat itu. Sehingga menangkap Eyang Hasan Maulani ya tahun berapa? Tahun 1841-an gitu, 41. Sehingga beliau dibuang ke Manado. Oh, iya. Sehingga kalau ada orang mengatakan Eyang Hasan Maulani, nama lainnya adalah Eyang Manado. Itu sebutan Eyang orang Manado. karena beliau lahir di Kuningan di Lengkong, tapi meninggal di Pengasingan di Manado. Iya, iya. Fase kecilnya dihabiskan di pondok pesantren. Satu di antaranya pondok pesantren Pangkalan. Kepicikan para kolonialis Belanda menuduh ulama karismatik ini menyebarkan ajaran sesat. Begitulah dalil lidah penjajah yang paling mudah melempar fitnah. Sekeliling ini kampung bangunan yang lain sepertinya tidak ada yang menyerupai ini. Ada. Hanya ini saja. Hanya ini saja. Ini terbawa Karena- dari budaya mana sebenarnya? Kenapa hanya ini saja yang seperti ini? Ya kalau pengaruh akulturasi budaya tidak ada sih. Tidak ada. Tidak ada. Tapi dimungkinkan karena beliau banyak bersentuhan berkomunikasi dengan Imam Bonjol dengan Kiai Mojo. Ya mungkin saja ada pengaruh-pengaruh akulturasi dari budaya di luar Sunda, Jawa misalnya. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas bahwa ini kan bangunan yang unik. Meskipun bukan rumah singgah. Rumah ini sudah berumur ratusan tahun. Dibangun memang untuk musyawarah dan penyebaran agama Islam, termasuk menjadi area diskusi antar tokoh pergerakan dalam menentang para penjajah. Ya, mereka takut kekuatan besar akan datang dan meluluh lantakkan kejahatan mereka. Karya budaya yang ada, yang tumbuh, dan begitu juga yang ada di Kuningan, ini patut dan memang semestinya untuk bisa sama-sama kita kembangkan. Dari segi sejarah, dia menjadi simbol keindonesiaan begitu, dan kemudian dari segi budaya juga banyak aset yang berada di sini, dan itu menjadi karena aset potensi, dan ini bersama-sama berhak untuk maju bersama, untuk kita kembangkan, dan kesejahteraan tentunya melalui karya budaya yang ada akan kembali kepada si pelaku budaya. Sejarah, budaya, dan seni, semuanya kutawarkan kepada jiwaku. Hidup akan gelap jika tidak diselimuti kehendak, dan kehendak menjadi buta bila tidak ada pengetahuan.
Aku tak mau perjuangan mereka kosong, jatuh seperti selongsong. Sungguh kasihan jika ada bangsa yang menjadikan orang bodoh sebagai pahlawan. Sungguh kasihan jika menganggap penjajahan adalah sebuah hadiah.